Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Ananda Krisdamayanti dari Pendidikan IPAD NIM 19231080, mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum IPA. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang sebelumnya sudah saya buat, yakni mengenai materi pokok sistem organisasi kehidupan, alokasi waktu 6 pertemuan kali 5 jam pelajaran 40 menit, kelas 7 semester genap. Yang pertama yaitu kompetensi inti. KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya, KI 4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 36 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Indikator pencapaian kompetensi 361 menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. 362 menjelaskan tentang sistem. 363 melakukan pengamatan sel dengan menggunakan mikroskop. 364 melakukan pengamatan jaringan dengan menggunakan mikroskop. 365 menjelaskan pengertian organ. 366 membedakan antara jaringan organ dan sistem organ. 367 menjelaskan konsep sistem organ dan organisme. 368 menyebutkan 3 contoh sistem organ dan yang menyusun organisme. 369 memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil proyek sel. 3610 menjelaskan pengertian sel. 3611 menjelaskan pengertian sistem organ dan organisme. 3612 menyebutkan komposisi utama penyusun sel. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. 4.6 membuat model struktur sel hewan atau tumbuhan menggunakan bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar dan mendiskusikan hasilnya. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.61 melakukan kerja ilmiah di sekolah atau laboratorium. 462 melakukan pengamatan sel dengan menggunakan mikroskop. 463 melakukan pengamatan jaringan dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. 2. Peserta didik dapat melakukan pengamatan sel dengan menggunakan mikroskop. 3. Peserta didik dapat melakukan pengamatan jaringan dengan menggunakan mikroskop. 4. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian organ. 5. Peserta didik dapat membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ. 6. Peserta didik dapat menjelaskan konsep sistem organ dan organisme. 7. Peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh sistem organ yang menyusun organisme. 8. Peserta didik dapat memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil proyek sel.
9. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sel. 10. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian organ dan organisme. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyebutkan komposisi utama penyusun sel. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Sistem organisasi kehidupan yakni sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Yang pertama yaitu konsep organisasi kehidupan. Yang kedua, sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Yang ketiga, praktikum. Mengamati sel tumbuhan dengan mikroskop dan membandingkan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang keempat yaitu jaringan dan praktikum. Yang kelima, organ. 6. Sistem organ, organisme, dan presentasi proyek model sel. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran melalui pendekatan saintifik. Langkah pembelajarannya yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba, menalar, atau mengasosiasi, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Selanjutnya yaitu metode pembelajarannya melalui diskusi dan eksperimen. Selanjutnya, model pembelajaran menggunakan discovery learning. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran menggunakan media berupa buku siswa, worksheet atau LKS, lembar diskusi, laboratorium IPA sekolah, alat atau bahan, penggaris, spidol, papan tulis, dan lain-lain, laptop, dan proyektor, slide presentasi atau PPT. Sumbernya berupa buku IPA kelas 7 Kemdikbud, bahan ajar lain yang menunjang, multimedia interaktif, dan internet. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan ke-1 dengan pertemuan 3 kali 40 menit. Kegiatan pendahuluan yaitu 15 menit. Kegiatan inti yang berlangsung selama 90 menit. Pada pertemuan pertama ini menggunakan produk tubuh tikus, di mana siswa nantinya akan mengamati tubuh tikus dan nantinya akan melakukan analisis dan berdiskusi dengan kelompoknya mengenai hasil pengamatan yang selanjutnya akan dipresentasikan di depan kelas. Kegiatan penutup yang berlangsung selama 15 menit. Selanjutnya yaitu pertemuan kedua dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Sama halnya dengan pertemuan pertama dalam kegiatan pendahuluan yang berlangsung 15 menit. Selanjutnya kegiatan inti yang berlangsung selama 50 menit. Di sini dalam pertemuan kedua ini siswa akan mengamati tentang sel, perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik. Selanjutnya yang nantinya akan dianalisis dan berdiskusi dengan teman kelompoknya yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya pada pertemuan ketiga yang kegiatan intinya selama 90 menit dalam pertemuan ketiga ini menggunakan produk sel hewan dan tumbuhan, di mana di sini siswa mengamati sel hewan dan tumbuhan yang nantinya akan dianalisis bekerja sama dengan teman kelompoknya atau teman sekelasnya. Selanjutnya hasil dari diskusi tersebut akan dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya yaitu pertemuan keempat dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Kegiatan intinya yang berlangsung selama 50 menit. Dalam pertemuan keempat ini menggunakan produk gambar jaringan pada dan
Dalam pertemuan keempat ini menggunakan produk gambar jaringan pada daun, di mana di sini siswa akan mengamati jaringan yang terdapat pada daun yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya yaitu pertemuan kelima. Dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit, kegiatan inti yang berlangsung selama 90 menit. Dalam pertemuan kelima ini menggunakan produk organ tumbuhan. Selanjutnya yaitu pertemuan keenam dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit dengan kegiatan inti selama 90 menit. Dalam pertemuan ke-6 ini menggunakan produk torso manusia, di mana siswa akan mengamati organ dan organisme pada torso manusia tersebut, dan juga peserta didik harus mengetahui fungsi dari masing-masing organ pada torso manusia tersebut. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-7, alokasi waktu 2 kali 40 menit, di mana dalam pertemuan ke-7 ini guru akan mengadakan ulangan harian untuk mengevaluasi sampai di mana peserta didik dapat memahami materi mengenai sistem organisasi kehidupan dengan baik. Selanjutnya yaitu teknik penilaian, yakni aspek yang meliputi sikap atau afektif, pengetahuan, kognitif, keterampilan, psikomotorik, di mana sikap teknik penilaiannya yaitu berupa lembar observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Bentuk instrumennya yaitu format penilaian, catatan, dan juga format penilaian dari masing-masing teknik penilaian tersebut. Selanjutnya yaitu aspek pengetahuan, dengan teknik penilaian yaitu tes tertulis dan berupa penugasan. Bentuk instrumennya adalah soal pilihan ganda, soal uraian, dan nantinya juga akan diberikan berupa tugas. Selanjutnya yaitu keterampilan atau psikomotorik. Teknik penilaiannya berupa penilaian praktik, penilaian proyek, penilaian portofolio. Bentuk instrumen penilaiannya adalah lembar pengamatan, format penilaian laporan.